nggak boleh. Biar netizen yang bertanya. Oke, nyanyiin dikit ya. Andai waktu bisa katakan semua cerita ini, takkan ku pilih mencinta seperti ku mencintaimu. Dah, dikit aja. Recordingnya udah dari awal Januari kemarin. Jadi ini lagi persiapan untuk video klip. Kalau lagunya ini diciptakan sama Kak Badai. Jadi sebelumnya Cynthia sempat ada project bareng Kak Badai yang 23 tahun berkarya. Cynthia meremake lagu Mengenangmu dari Krispati, dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol banyak sama Kak Badai, ternyata kayaknya kita bikin karya bareng aja deh. Akhirnya Kak Badai kasih lagu ini dengan judul Titik-Titik ini untuk Cynthia yang akan rilis sebentar lagi. Konsepnya tentang sebenarnya lebih ke orang yang putus cinta juga bisa untuk yang ngeghosting. Jadi ketahuan. Jadi lebih ke ghosting sih sebenarnya. Jadi emang kisah cinta Cynthia juga. Ini tuh jadi harapan Cynthia sih sebenarnya, karena jujur pertama kali Cynthia ada di industri musik kan Cynthia emang keluarnya dikemas dengan Cynthia yang menyanyikan lagu sedih, lagu yang sendu, lagu yang galau. Nah, Cynthia harap di lagu ini Cynthia juga bisa bangkit kembali, mungkin jadi sosok yang dewasa tapi tetap dengan kegalauan dan kesedihannya, dengan karakter sedih itu. Jadi mudah-mudahan lagu ini nanti bisa jadi lagu untuk orang yang gagal move on mungkin. Ya, fun fact-nya sebenarnya lagu ini kan emang udah ditulis sama Kak Badai, dan pas dikasih kok kayak pernah ya ngalaminnya. Jadi kayak menurut aku kayak aku sama pencipta lagu itu suka jodoh gitu loh. Jadi waktu ceritanya sama dengan apa yang aku alamin, ya aku langsung ya Kak, kayaknya kita harus rilis ini segera deh Kak, karena emang relate. Campur aduk, senang, terus ada rasa namanya kita kolaborasi atau bisa berkarya bareng sama musisi legendaris itu kan rasanya suatu kebanggaan, kehormatan buat Cynthia. Dan yang pasti setiap pencipta lagu itu kan punya punya esensi atau ciri khasnya sendiri ya, dan itu yang Cynthia kagumi dari Kak Badai. Jadi pasti bakal jodoh banget lah sama lagunya. Cynthia menanggapinya emang semua yang Cynthia lakukan di industri musik ini pasti selalu jadi pembelajaran baru buat Cynthia, karena jujur di awal emang Cynthia nggak pernah berekspektasi ya bakal punya single original, apalagi ditulis sama musisi-musisi masterpiece seperti Kak Badai kan. Jadi perasaannya kalau dibilang beban, lebih ke tanggung jawab sih Kak ya, tanggung jawab untuk lebih karena udah dipasangin dengan Kak Badai ya, setidaknya aku juga harus memberikan yang terbaik juga, karena kan ini jadi karya kita berdua, jadi karya Cynthia dan Kak Badai gitu. Cynthia dulu kalau suka musik itu sebenarnya dari papa mama. Papa mama itu suka nyanyi. Kita kan Cynthia orang Batak nih ya, kalau misalnya
di Medan itu di acara-acara kan emang selalu identik dengan pesta nyanyi-nyanyi. Jadi sering ngeliatin mama papa nyanyi. Akhirnya mulailah kalau pas umur-umur 9 tahun mulai nyanyi di gereja. Nah, dari situ emang lebih sering di internal aja sih di keluarga, di gereja, sampai akhirnya waktu SMA waktu ngeliat udah ada YouTube, baru Cynthia mulai terinspirasi untuk bikin coveran. Awalnya sih di Instagram, terus lanjut ke YouTube sampai sekarang udah punya single. Kalau Cynthia ngedengerinnya sukanya emang pop Indonesia ya, apalagi dulu SD ya, terutama SD emang karena keluarga Cynthia juga semua suka musik, keluarga besar, jadi pada ngedengerin band-band pada zaman 90-an juga. Salah satunya juga ada Krispati, ada Manji juga, dan banyak musisi lainnya juga. Jadi emang pop, dari dulu sukanya pop. Kenapa ya? Karena emang mungkin menurut Cynthia emang lagu-lagu lama ini sangat everlasting gitu kan. Jadi sampai kapanpun kita dengernya bakal selalu kangen nih sama notasi-notasi lagu-lagu di tahun mungkin 90-an atau 2000-an gitu kan. Dan dari segi lirik kan kita juga sebagai musisi melihat kan perkembangan musik di Indonesia kan sangat pesat lah, tapi juga punya ciri khas masing-masing. Nah, jadi emang karena tahunnya Cynthia nge-cover waktu itu 2019, 2018, jadi Cynthia covernya 10 tahun sebelum itu. Mana ya? Perasaannya nggak nyangka. Nomor 1 nggak nyangka. Nomor 2 terharu. Nomor 3 ya bangga juga sama diri sendiri dan orang-orang yang selama ini ngedukung Cynthia. Nggak nyangka lah gitu, nggak nyangka. Cynthia ngelihatnya sih kalau nggak ada perbedaan sih antara solois wanita dan yang solois laki-laki. Menurut Cynthia semua penyanyi, musisi di Indonesia ini punya ciri khas yang emang nggak dipunya sama musisi lain. Dia pasti selalu punya satu aja ciri khas yang nggak akan mungkin dimiliki sama musisi lain. Jadi itu yang bikin Cynthia bilang nggak ada perbedaan sih. Tapi Cynthia lihatnya sekarang emang semakin banyak ya solois wanita, juga ada banyak indie juga yang sekarang udah naik, dan menurut Cynthia bagus banget industri musik. Cynthia memposisikan diri pengennya sih go internasional ya, amin. Pengennya juga punya karya original yang sebanyak-banyaknya dan belajar musik dari berbagai banyak cara lah kan, karena udah begitu banyak genre sekarang. Dan yang Cynthia lihat sih sekarang ini ternyata setelah Cynthia mengamati ke belakang, ternyata banyak hal-hal baru yang Cynthia pelajari. Secara Cynthia itu nggak sadar gitu, ternyata Cynthia udah belajar banyak ya gitu. Jadi lebih ke go internasional dan belajar hal-hal baru. Yang membuat Cynthia jatuh cinta, emang dari hati Cynthia juga. Cynthia merasanya emang
kayak Cynthia emang lebih condong ke pop juga, dan setelah ketemu sama orang-orang, salah satunya yang Cynthia kenal dekat dan Cynthia belajar musik banyak itu dari Manji salah satunya. Jadi karena single pertama Cynthia juga sama Manji kan, jadi ternyata ngecover dan bikin original itu beda ya taste-nya, dan kita juga bisa lebih kenal kira-kira kita itu lebih cocoknya di mana ya, kita lebih cocok di tempo yang mana, lebih cocok di tema yang kayak gimana. Jadi di saat itu Cynthia tahu, oh ternyata Cynthia lebih cocok ke pop, dan juga Cynthia dengar saran-saran juga kan dari Manji, kamu tuh lebih kayaknya lebih cocok sama lagu ini deh gitu. Jadi by orang-orang di sekitar juga gitu. Yang Cynthia pelajari sih sebagus-bagusnya kita menyanyikan lagu seseorang atau lagu musisi lain, tetap yang paling bagus itu adalah karya original kita sendiri. Karena pada akhirnya yang menang itu ya originalnya gitu lah. Walaupun Cynthia dulu adalah seorang musisi cover, dan akhirnya Cynthia menyadari juga ternyata menulis lagu itu sebenarnya itulah sangat penting buat para musisi. Tapi ya tetap aja semuanya harus ada ada pengalamannya juga. Suka banget sama Kak Tulus sama Kak Raisa, karena emang dari awal ngecover juga Cynthia juga beberapa kali ngecover lagunya Kak Tulus sama Raisa, dan sampai sekarang Cynthia juga suka merhatiin kan beberapa albumnya, album Kak Tulus, Kak Raisa, dan itu motivasi Cynthia sih. Kalau ternyata ya semua itu semua bisa bertahan loh, sampai sekarang aja mereka juga masih bisa bertahan gitu. Jadi emang kita selesain yang project bareng Kak Badai dulu. Kalau Cynthia sih karena emang Cynthia kan emang suka spesialis lagu galau ya, spesialis lagu galau. Jadi Cynthia tuh pengen sebenarnya semua orang itu menyadari kalau kita itu pasti bakal sedih juga pada waktunya. Tapi ya Cynthia juga pengen lagu-lagu Cynthia itu jadi kekuatan. Jadi ketika dia dengar lagu Cynthia, aku pernah galau nih, tapi ya akhirnya aku bangkit lagi gitu loh. Karena gak akan ada bahagia juga gitu kalau nggak ada sedihnya. Jadi aku pengen lagu ini tuh bisa jadi lagu galau sama lagu kekuatan juga. Jadi dia mengingat kalau misalnya aku pernah sedih, tapi aku nggak akan sedih lagi gitu loh, karena aku udah lewatin proses yang kemarin. Iya banyak sih, kalau gitu banyak, ada aja. Kan banyak emang, rata-rata kan emang permasalahan anak-anak. Aku kan maksudnya permasalahan zaman sekarang kan emang rata-rata yang dari dulu selingkuh gitu segala macam. Tapi ya kalau dari segi aku yang punya lagunya, ya aku merasa senang karena ya ternyata yang merasakan itu bukan cuma aku, tapi mereka juga bisa relate dengan itu.